Hamdan syukurillah, salam wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini sudah berkumpul di tempat yang luar biasa ini. Yang paling berbahagia adalah Allah pilih kita dari banyak orang yang tidur semalam. Kitalah yang Allah pilih untuk bangun. Maka ketika kita bangun ini, tak lupa kita mengatakan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Lebih hebat lagi, di antara orang yang bangun, Allah pilih kita menuju ke masjid yang mulia ini. Ada banyak orang yang tak bangun-bangun lagi. Ada banyak orang yang bangun tapi tak ke masjid lagi. Alhamdulillah hari ini Allah pilih kita baik. Al-khair khairatullah. Apapun pilihan Allah, itulah yang terbaik. Luar biasa Bapak Ibu, alhamdulillah. Setiap langkah menuju ke masjid adalah kebaikan. Setiap langkah menuju ke masjid adalah penghapusan dosa. Setiap langkah menuju ke masjid adalah peningkatan derajat. Bapak Ibu sekalian, sambil kita beriktikaf, kita mungkin akan bincang sesuatu yang sederhana, sesuatu tentang nikmat Allah yang mungkin kita lupakan dalam badan kita. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sesuatu yang baik-baik seringlah diulang-ulang, seringlah diulang-ulang. Maka hari ini kita mengulang sesuatu yang baik-baik. Syukur kita kepada Allah. Sekali lagi Allah pilih kita jadi orang yang berada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan program ini terus berjalan. Inilah yang paling ditakuti oleh para Yahudi. Sehingga ada Yahudi yang mengatakan, bilalah subuh orang Muslim itu tidak sebanyak Jumat, we can sleep forever. Kita bisa tidur selama-lamanya, aman boleh. Maka alhamdulillah hari ini hampir penuh. Bayangkan Bapak Ibu, bila setiap masjid seperti begini, inilah kekuatan umat. Maka mudah-mudahan program ini kita berharap kepada Allah, Allah kekalkan ini setiap masjid Bapak Ibu. Apalagi yang datang para pemuda-pemuda, wasyabbu nasya'u fi ibadati rabbih, yang hatinya terpaut kepada masjid, mau tidur ingat masjid, bangun pun ingat masjid, pergi kemana pun ingat masjid. Wasyabbu nasya'u fi ibadati rabbih. Mudah-mudahan hati kita hari ini terpaut dengan masjid. Alhamdulillah sekali lagi Allah pilih kita menjadi hamba Muhammad, hamba yang paling hebat. Yang ketika dalam Al-Quran Allah tuliskan sesuatu yang paling hebat tentang umat ini. Kata Allah, kuntum khairul ummah. Engkau sebaik-baik umat. Orang Muslim sebaik-baik umat. Kuntum khairul ummah. You are the best nation. Anda sebaik-baik umat. Harusnya Bapak Ibu, negara-negara Muslim terbaik. Harusnya orang-orang Muslim seperti kita terbaik. Alangkah sedihnya Bapak Ibu, ketika suatu hari saya berada di masjid Banda Aceh. Ketika saya mengambil wudu, berjalan di dalam masjid, saya melihat seorang bapak yang susah berjalan. Yang mungkin dalam pandangan saya beliau ini mempunyai persoalan kesakitan. Mungkin beliau ini stroke, agak susah berjalan. Anehnya Bapak Ibu, beliau pakai celana yang panjang. Masa Allah tidak ada yang mau melipatnya Bapak Ibu. Kiri dan kanan orang Muslim, tapi tidak tergerak hati dan membantu Bapak ini. Ini di masjid lagi kejadiannya Bapak Ibu. Ini orang Islam hari ini tidak Muslim Bapak Ibu. Tidak peduli kepada orang. Saya datang kepada Bapak Ibu, saya minta maaf Pak, boleh saya lipat Bapak punya celana. Dalam kondisi menangis dia mengatakan silahkan. Baru saya tahu rupanya beliau ini mungkin menunggu orang menolong dirinya, tapi dia malu untuk minta tolong. Alangkah sedihnya dia berada di kamar-kamar Muslim yang Muslim tidak
naik kapal besar. Saya punya keinginan untuk lantai ke atas. Saya naik ke atas. Tiba-tiba saya melihat budak sepasang budak tua lagi berbicara. Hati saya risau, saya penasaran, saya ingin tahu apa kesan mereka ketika mereka berkunjung ke negara-negara Muslim. Saya mendekat, bertanya kepada dia, what is your impression when you visit the Muslim countries? Apa kesan wahai Muslim ketika engkau berkunjung ke negara-negara Muslim? Dia tidak angkat bicara. Saya tanya lagi, pernahkah engkau berkunjung ke negara-negara lain selain Indonesia? Pernahkah berkunjung ke Mesir? Dia menjawab, pernah. Saya pernah di Mesir selama 10 tahun sebagai volunteer, sebagai guru bahasa Inggris. Saya tanya ke dia, apa kesanmu berada di negara-negara Islam? Allahu Akbar. Dia menjawab, orang Mesir baik, ramah, enak, tetapi I don't believe that. Satu yang saya tidak habis pikir, katanya, di persimpangan jalan ada lampu merah, ada polisi yang mengatur lalu lintas, tapi semua orang berbondong-bondong ingin cepat mendahului. Tidak pikir lampu merah, tidak pikir lampu kuning, tidak beda kuning, hijau, merah. Teringat saya, Aceh pun begitu, kita pun begitu. Kalau kita lewat lampu merah, Bapak Ibu, tak tahu kita mana lampu merah, mana lampu kuning, mana lampu hijau. Orang pergi saja, tak peduli keselamatan dirinya, tak peduli keselamatan orang lain. Apakah ini negara Muslim, Bapak Ibu? Allah. Padahal Nabi sebut al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa biyadihi. Yang dikatakan Nabi SAW, yang kita tidak bertemu dengan diri ini, aman kita, bahagia kita. Tapi hari ini kita kadang-kadang kecewa. Allahu Akbar. Suatu cerita yang luar biasa, Bapak Ibu. Cerita yang ada di Turki. Ya Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika orang mempraktekkan Islam? Karena Islam adalah membuat orang lain bahagia. Nabi datang dengan sebuah slogan yang cukup indah, Azizun alaihi ma'alimtum. Nabi itu datang dengan rasa resah ketika melihat orang lain resah. Nabi itu datang untuk membahagiakan orang lain. Harusnya sebagai Muslim pun kita ikut ajaran Nabi. Macam mana buatkan orang lain bahagia? Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika orang lain bahagia? Di Turki, Bapak Ibu, ada seorang dokter bersama istrinya datang dari rumahnya. Beliau buat penelitian. Rupanya area penelitian beliau bukanlah di kota, tapi di kampung. Katakanlah macam kampung saya Pulau Barat. Beliau datang ke suami buat penelitian ke Pulau. Diantarlah ke Sumber ke Pulau, sampai ke Pulau. Sumber ini mengatakan kepada istri, don't forget Mister, when to back to the city on the 6th. Jangan lupa Mister, kita mesti balik ke kota jam 6. Jam 6 saya akan jemput kau di sini. Mengerti? Maka berpisah Sumber ini dengan suami istri boleh. Suami istri ini boleh langsung buat penelitian. Datang ke rumah. Ya Allah, ya salam, takdir Allah. Terlupa dia jam 6. Mungkin dia asyik dia kampung bodoh yang mungkin kampung itu tidak ada seperti kampung dirinya. Ada sawah, ada kerbau, ada sapi, ada orang di sawah. Nanya dia, setengah 7 dia ingat. Dia balik lagi ke titik yang tadi, Bapak Ibu. Rupanya di titik itu tidak ada lagi supir itu. Heran dia, gelisah dia. Di manakah malam itu dia akan menginap? Dia cari hotel. Macam mana ada hotel dulu? Macam mana ada hotel dulu? Dalam kondisi yang gelisah begitu, Bapak Ibu, datanglah orang Turki, satu orang bertanya kepada Bapak itu, apakah Bapak gelisah? Ayo sini, pergilah ke rumah saya, menginaplah di rumah saya. Maka Bapak ini dibawa, Mister istri ini dibawa ke rumah. Sampai di rumah yang Allah mengatakan, menginaplah di rumah saya, di kamar ini. Saya, istri saya
bersama istrinya di ruangan. Luar biasa Bapak Ibu. Paginya dia bangun, rasa penasaran yang tahu ini, ingin tahu di manakah yang punya rumah tidur, di manakah yang punya rumah tidur. Ketika dia buka pintu, ya Allah ya salam, tidak ada yang temukan satu ruangan pun di sekeliling. Penasaran dia, di manakah yang punya rumah tidur. Diperiksa jalan-jalan, akhirnya dia menemukan di sebuah pokok. Di bawah pokok itu bagi suami istri dan anaknya tidur. Tamu dia bertanya kepada yang punya rumah, Ayub Rezi, apakah kamu dia membiarkan saya dan istri saya yang tidak engkau kenal, tapi engkau biarkan nyaman tidur di ruanganmu, sedangkan engkau yang punya rumah, istrimu, anakmu, engkau biarkan tidur di bawah langit dan beralaskan lantai. Apa kira-kira jawaban Bapak Ibu? Tidak, wahai Ustaz, saya tak kira, because I am Muslim, karena kan saya Islam. Nabi mengajarkan kepada saya, man amana billahi wa bil yawmil akhir falyukrim dayfahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Ketika itu didengarkan oleh budak ini, suami istri, si istri menangis. Belum pernah dia berhadapan orang seperti dalam hidupnya, dan dia Muslim. Hari-hari dia dengar Muslim itu teroris, hari-hari dia dengar Muslim itu sesuatu yang menakutkan. Tapi hari ini dia ketemu dengan orang Islam yang membuat dia bahagia. Allahu Akbar. Rasa bahagia itu Bapak Ibu membuat dia penasaran. Pulang dia terpenuhi, dia orang buku-buku Islam sebanyak-banyaknya. Takdir Allah. 2 tahun kemudian suami istri ini mengucapkan syahadat. Allah. Islam begitu indah. Kalau kita hari ini punya uang, kita pergi ke rumahnya, kita akan menemukan di sana sebuah pesantren yang namanya Islamic Center of Romania. Siapa yang punya? Suami istri ini yang hari ini mendirikan pesantren di Romania, dan berbondong-bondong orang-orang barat masuk Islam melalui pesantren ini. Allah Akbar. Indah dakwah. Indah dakwah. Ini yang mungkin hilang dapat kita Bapak Ibu. Ada orang kecewa di mana-mana, belayan pabrik dulu, bahkan Bapak Ibu Maulana Institut berpenelitian, Aceh itu kalah dari Bali, Aceh kalah dari Jogja dari Islami. Orang Islam kalau di kantor bertemu dengan dirinya, bahagia kita pulang. Tapi hari ini kita bertemu orang di kantor, macam mana yang kita rasa? Mengurus sebuah surat lama-lama. Datang kita kadang pagi tidak ada, datang siang sudah pulang, datang sore sudah pulang. Mengurus surat berhari-hari. Allahu Akbar. Kita mesti berubah. Jadilah Islam dengan Islam yang terbaik. Seperti kata Allah, kuntum khairul ummah. Apapun yang kita buat hari ini, jangan biarkan orang-orang non-Muslim ini masuk Islam gara-gara kita tak jadi dia masuk Islam. Ada orang yang kadang-kadang memberikan uang kepada kita, kita mengutang, lupa bayar. Uang masuk halal, uang keluar haram. Allahu Akbar. Luar biasa Bapak Ibu, kejadian lagi di Italia. Seorang bapak bernama Abdullah, orang Turki, datang ke Italia sebagai imigran. Beliau di sana sebagai penjual teman-teman. Katakan ada kios beliau ini mau apartemen. Dan rupanya di apartemen itu menginaplah seorang ibu dengan anaknya yang kecil, dan mereka adalah Yahudi. Nama anak kecil itu bernama Jack. Setiap hari ibunya meminta siap belanja di toko itu. Dan rupanya Bapak Ibu, ketika anak kecil ini belanja di toko itu, ketika dia keluar selalu menceritakan, dia menceritakan, dan dia yakin yang punya toko tak tahu. Yang punya toko tak tahu kalau dia selalu mengambil toko ketika keluar. Suatu hari Bapak Ibu, takdir Allah, dia keluar toko lupa menuju Jumat. Ya Bapak Ibu, macam mana Bapak Ibu mempraktikkan Islam? Macam mana Bapak Ibu dakwah dalam konsep Islam? Ketika anak ini keluar,
tertolong, lupa dia mengambil doa, maka bapak ini memanggilnya, jangan come here, jangan my son come here, jangan sini anakku, you forget something, kamu melupakan sesuatu. Maka wajah ini tengok, apa yang dia lupa hari ini? Dan dia cakap, ambil coklat itu. Subhanallah. Dan tadi yang kecil itu yang yakin bahawa berkali-kali dia mengambil coklat. Yang punya toko tidak tahu. Hari itu dia sadar bahawa setiap dia mengambil coklat, bapak ini tahu. Dan hari itu dia lupa. Bapak ini mengambil dirinya. Kamu lupa sesuatu. Ambil coklat. Dalam kondisi yang dia tahu, dia minta maafkan saya bapak. Maafkan saya. Dia Bapak Ibu, macam mana Bapak ini mempraktikkan Islamnya? Dia mengatakan kepada Bapak Ibu, kepada anak ini, anak, mulai sekarang, kapan engkau mau coba ambil saja. Engkau ambil saja. Maka berpisah dalam kondisi yang sangat bahagia. Anak kecil sangat bahagia. Kebahagiaannya itu terbayang-bayang sampai malam. Ketika dia makan pun berbayang-bayang. Belum pernah bertemu dengan seorang yang begitu lembut hatinya. Sampai mereka jadi kawan dekat. Ketika sejak ini tumbuh besar lagi, ketika dia punya masalah, selalu mengadu kepada Pak Abdullah. Mengadu kepada Pak Abdullah. Dan anehnya Bapak Ibu, Pak Abdullah selalu menyelesaikan masalah ini dan membacakan sebuah ayat yang pada hari itu dia tidak tahu kalau itu Al-Quran. Dibacakan dalam bahasa Italia. Selalu masalah ini dikaitkan dengan ayat Al-Quran. Sampai suatu ketika Bapak Ibu takdir Allah, Bapak Ibu meninggal dunia. Tapi sebelum beliau meninggal dunia, Al-Quran beliau masukkan dalam sebuah kitab dan beliau wasiatkan kepada anaknya, anakku, jika engkau bertemu dengan kamu, hadiahkan ini padanya. Suatu hari dia kembali ke toko itu, Bapak Ibu sudah tiada. Sedih dia berpisah dengan sahabat yang mulia itu. Dan anaknya Pak Abdullah memberikan sesuatu yang diwasiatkan oleh bapaknya. Ini untuk kau wahaikan dari bapakku Abdullah. Ulang dia kembali merasa penasaran. Apa ini? Apa ini? Punya. Sampai ke rumah dia buka, dia tak paham ini. Tulisan dia tidak paham. Akhirnya dia mencari orang siapa yang boleh paham. Dan akhirnya dia tahu kalau itu Al-Quran yang dibacakan oleh setiap bertemu dengan Pak Abdullah. Setiap dia punya masalah dan dia tahu kalau Al-Quran bisa menyelesaikan masalahnya. Dan hari itu dia bersumpah dan berjanji untuk belajar Al-Quran. Dan akhirnya dia menjadi Muslim. Tahun 2006 dan ini meninggal ibunya. Alhamdulillah dia bahagia betul karena ibunya pun meninggal dalam kondisi muslimah. Hari ini kita orang di Afrika, Bapak Ibu, ribuan orang masuk Islam. Dan Islamnya jadi yang bersumpah untuk mengajari orang Al-Quran. Kenapa? Karena dia terpesona dengan bertemu dengan orang Muslim. Maka ini ilmu yang mesti kita praktekkan. Inilah Muslim terbaik. Ketika Bapak Ibu perhatikan, inilah Muslim terbaik. Ketika berada di dalamnya, jangan saling mendahului Bapak Ibu. Berikan tempat kepada orang. Dimanapun kita berada, susah. Sebarkan bilangnya, sebarkan salam. Biarkan orang bahagia. Kita pun akan bahagia. Hari ini Bapak Ibu, banyak orang yang sudah punya jabatan, banyak orang yang sudah punya mobil, banyak orang yang sudah punya rumah besar, tapi hatinya tak bahagia. Kita lihat Bapak Ibu, ada orang yang profesor pun makanannya sabu-sabu. Ada orang yang berpendidikan paling tinggi pun, yang kedudukannya indah, tetap bergabung dengan narkoba. Hatinya susah, hatinya tak bahagia. Kenapa kita tak bahagia Bapak Ibu? Selama ini Bapak Ibu kita mencari uang. Kadang-kadang kakinya di kepala, kepalanya di kaki. Uang kita dapat, semua itu kita habiskan untuk berbuat sendiri. Tak pernah pikir orang. Kata Nabi suatu hari, datanglah seorang sahabat bertanya kepada Nabi. Dia mengaku hatinya keras suatu kalbu. Dia tak bahagia. Dia tanya kepada Nabi, wahai Nabi, hatiku tak bahagia. Apa nasihat engkau? Apa nasihat engkau? Kata Nabi, bila engkau tak bahagia, hatimu keras, maka datanglah pada
dengan doa alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bapak Ibu yang bermana-mana dulu, yang mandi dulu dalam waktu yang singkat dengan detik berazamlah dalam hati, ya Allah ya salam, izinkan saya hari ini membuatkan orang lain bahagia. Saya ingin percaya Bapak Ibu, kalau itu sering-sering diulang-ulang, dia akan menusuk alam bawah sadar kita, dia akan menembus alam bawah sadar dan menjadi hukum kealimanan yang disebut dengan law of attraction. Sesuatu yang kita lakukan itu akan menjadi kenyataan Bapak Ibu. Maka hari ini bangkit lagi azam, buatkan orang lain bahagia, buatkan orang lain bahagia, dan lihatlah keajaiban Bapak Ibu. Ahabbu a'mali ala Allah sururul ladhuri fi qalbi. Bila engkau ingin bahagia, maka bahagiakanlah orang lain. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini kita bahagia. Kedatangan tamu dari SNS. Mudah-mudahan kebahagiaan itu terus berlaku setiap hari. Kita akan buatkan orang lain bahagia, sehingga semakin banyak orang akan menuju ke masjid. Jangan sampai orang menuju ke masjid trauma. Ada orang semangat menuju ke masjid, tapi sampai di masjid hilang satunya, hilang satu, dia trauma. Maka siapapun kita hari ini yang pergi ke masjid Bapak Ibu, pastikan diri buatkan orang lain bahagia. Buat masjid makin ramai, ramai gara-gara melihat orang yang pergi ke masjid tingkah lakunya makin lembut, tingkah lakunya makin baik, tingkah lakunya makin peduli. Ini yang akan menerapkan masjid semakin banyak. Bapak Ibu, dakwah itu diperlukan dengan tindakan. Orang melihat perilaku kita Bapak Ibu, action speak louder than word, kata orang lain. Pendakwah tidak akan mampu merubah apapun kalau dia tidak mampu merubah dirinya sendiri. Maka hari ini Bapak Ibu, ini momen menuju Ramadan. Bapak Ibu, saya banyak kesalahan, saya banyak yang tidak baik. Maka hari ini kita list apa yang tidak baik dari kita Bapak Ibu. Dan Ramadan masih kita hilangkan pelan-pelan. Bagi Bapak Ibu yang masih merokok, ini momen yang paling penting, menghilangkan kebiasaan rokok ini. Jangan biarkan Philip Morris makin kaya. Jangan biarkan Bapak Ibu Philip Morris itu makin kaya. Putra sempurna itu sekarang sudah jual sahamnya kepada Philip Morris. Dulu Philip Morris yang punya Marlboro di Amerika. Tahun 70-an Bapak Ibu, Amerika seperti kita hari ini, di mana ada asap, susah menjadi tempat yang tidak ada asap. Maka Amerika memperlakukan namanya Syntax, pajak dosa. Harga Marlboro yang dulunya $4 menjadi $12. Di mana-mana tidak boleh lagi iklan. Bapak Ibu, di Amerika, di Washington, di kota-kota Bapak Ibu tidak boleh ada iklan rokok. Kalau kita hari ini baru selangkah kita rokok, beribu-ribu tempat iklan rokok. Ini negara Muslim. Tapi nampaknya tak Muslim mengajak kita untuk menghancurkan diri. Di Amerika hari ini tidak boleh lagi slogan-slogan rokok. Merokok tidak boleh lagi di tempat-tempat. Hari ini kalau kita naik bus AC, ya Allah ya salam, AC ini orang merokok juga. Kita memang merokok perempuan. Ya Allah ya salam, ini kan negara Muslim. Jangan biarkan Bapak Ibu Yahudi menikmati kekayaan kita dan kita lagi sakit. Sekarang lagi peperangan opium war. Orang mengirim banyak-banyak sabu-sabu di sini. Supaya apa? Generasi 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, maka hilanglah Islam di sini Bapak Ibu. Semua orang-orang. Hari ini Bapak Ibu kita lihat elemen masjid hilang. Beraninya dia mencuri. Walaupun dia tahu apa yang kita tak mencuri. Kenapa? Desakan naluri nafsu narkoba mengalahkan ketakutan. Ini gila. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, narkoba sabu-sabu pintunya rokok. 60% pengguna sabu-sabu adalah rokok awalnya Bapak Ibu.
semua kebiasaan-kebiasaan buruk. Dia telah insan kamil. Dia telah orang-orang terbaik. Dia orang terbaik, orang yang melihat kita baik, maka dia pun akan ikut bergabung di masjid. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Harapan dan azam kita mudah-mudahan Allah sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Saya hakul yakin mudah-mudahan perjumpaan kita ini adalah baik, berpisah kita baik. Orang yang bertemu dan berpisah karena Allah, dia akan mendapatkan naungan di hari tanpa naungan Allah. Fi yawma la